Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Bertemu lagi dengan Bapak di materi pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, hari ini kita niatkan dulu ya untuk belajar. Kalian persiapkan LKS dan peralatan untuk belajar. Sebelumnya materi kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang cara menelaah teks eksplanasi ya, menelaah isi, struktur dan kaidah teks eksplanasi. Bapak akan review kembali ya di materi-materi sebelumnya tentang teks eksplanasi ya, dari bab 5 karena ini bab terakhir ya di materi semester ini. Dan Bapak juga ingatkan kembali di materi yang kemarin masih banyak yang belum mengerjakan juga. Bapak ingatkan kembali dan agar segera kalian mengerjakan, masih Bapak buka juga sih yang pengerjaan buat tugas yang kemarin ya. Kita langsung saja ya ke materi bab 5 ini. Yang minggu kemarin, mungkin minggu yang lalu ya, mungkin Bapak sudah menjelaskan dari cara kalian menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, tentang pengertiannya, terus ciri-ciri teks eksplanasi apa saja yang harus kalian ketahui ya. Terus jangan di berikutnya itu ada meringkas isi teks eksplanasi. Pertama dalam menentukan gagasan utamanya, terus menentukan cara langkah-langkahnya, cara meringkasnya ya. Di minggu berikutnya Bapak sudah menerangkan menelaah isi, struktur dan kaidah teks eksplanasi ya. Ada dua, yaitu pertama isi teks eksplanasi tentang menjalankan tentang penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan fenomena dalam alam maupun sosial terjadi di kehidupan kita setiap harinya. Masih mungkin kalau ada yang belum tahu apa pengertian fenomena itu hal yang dapat disaksikan dengan mata sendiri atau panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah atau seperti fenomena alam. Contohnya adalah adanya fenomena alam itu ada banjir, gunung meletus, itu fenomena alam. Kalau peristiwa itu kejadian atau inti hal atau perkara ya, dan lain-lain. Nah, terus eksplanasi, mungkin kalian belum tahu eksplanasi itu apa. Eksplanasi itu ya isi yang tentang gimana proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam atau sosial atau lainnya bisa itu sampai terjadi ya. Nah, terus ada pengertian penalaran. Apa sih Pak arti penalaran? Penalaran itu adalah pemikiran atau cara berpikir logis. Pertama itu ya, pemikiran atau cara berpikir logis atau jangkauan pemikiran. Itu artinya dalam pengertian penalaran. Kemarin kita sudah menjelaskan ya, Bapak sudah menjelaskan isi teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang cara menulis ya. Mungkin nanti akan Bapak berikan tugasnya nanti di akhir semester itu membuat tulisan teks eksplanasi ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan cara pola-pola pengembangannya ya. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi itu dapat dikembangkan dengan penalaran, deduksi dan induksi. Yaitu kalau deduksi itu deduksi dan induksi ya. Nah, ada langkah-langkah cara menulisnya. Nah, langkah-langkah menulisnya itu diantaranya kita pertama harus menentukan topik atau tema, langsung menetapkan tujuannya, mengumpulkan data dan dari data-data berbagai sumber untuk agar kita bisa menyusun kerangka karangan ya.
dengan sesuai topik yang kita pilih. Nah, akhirnya kalau sudah membuat rangka karangan itu, setelah membuat topik yang dipilih, itu akan dikembangkan menjadi kerangka, menjadi teks eksplanasi ya. Terus lanjut lagi. Jadi cara untuk menyusun teks eksplanasi itu ada berapa ya? Ada yang intinya itu harus kita menentukan cara menyusun itu, cara kita harus menentukan yang pertama ada topik ya atau tema dalam itu membuat rangka karangan. Itu saja mungkin materi hari ini di bab 5 ya, karena materinya sudah habis ya. Mungkin di minggu kedepannya Bapak akan mereview lagi dari bab yang awal ya, dari bab 1, untuk biar kalian tidak lupa ya materi-materi yang sudah Bapak berikan. Dan Bapak ingatkan kembali untuk nanti Bapak akan memberikan beberapa soal, latihan soal. Untuk tokennya adalah struktur ya, tulisannya struktur, S-nya diawali dengan huruf besar. Tokennya atau password yang buat membuka Google Form-nya adalah struktur. Mudah-mudahan ya materi hari ini mudah-mudahan materi ini bisa kalian terima, bisa kalian mengerti. Dan maaf mungkin di minggu ini Bapak masih agak kurang sehat dalam memberikan materinya, jadi mungkin kalian ada yang masih tidak mengerti atau bingung, kalian bisa buka lihat di LKS ya, di halaman 55. Untuk itu Bapak untuk kalian untuk segera mengerjakan tugas-tugas yang belum ya, masih Bapak buka tuh Google Form-nya, yang materi-materi yang sebelumnya juga masih Bapak buka, masih ada catatannya beberapa nama anak yang masih belum mengerjakan ya, yang materi Bapak kirimkan. Dan jangan lupa Bapak ingatkan kembali, walaupun kita sudah PTM ya, sudah masuk hadir ke sekolah, Bapak ingatkan kembali tetap menjaga protokol kesehatan juga ya, walaupun kita udah divaksin, kita udah mulai masuk sekolah. Untuk protokolnya jangan sampai kendor, kita harus tetap jaga prokes ya, walaupun kita kemana tetap menggunakan masker, jangan sering berkumpul kalau tidak penting atau tidak urgen ya. Mendingan kalian di rumah tetap menjaga kesehatannya. Dan Bapak juga ingatkan kembali untuk menghormati orang tua, ibu kamu dan ayah kamu serta saudara-saudara yang lainnya. Dan Bapak juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah memfasilitasi kalian dan bersama kalian belajar ya, dengan memberikan kalian kuota internet untuk belajar secara BDR ya. Kalau yang belum tidak ada jadwal PTM, mungkin BDR di rumah. Itu saja. Semoga tetap sehat ya, dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.